Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya bagi Allah dan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas bagaimana awal peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menegakkan pertama kali daulah Islam di Madinah. Pemirsa yang sama dirahmati Allah, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di kota Madinah. Beliau kemudian meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor ketika itu. Beliau juga bersama masyarakat membangun struktur pemerintahan Islam yang kemudian masyarakat pada waktu itu pun memelihara dan mengemban dakwah Islam sekaligus diterapkan di tengah-tengah mereka sehingga betul-betul suasana Islam begitu hidup. Perkembangannya pada akhirnya menunjukkan bagaimana waktu itu Madinah dengan semakin bertambahnya orang yang memeluk agama Islam, kekuatan kaum muslimin semakin bertambah dan ini semakin memantapkan upaya beliau dalam rangka untuk menyebarkan dakwah tidak hanya di sekitar Madinah, tetapi di seluruh jazirah Arab ketika itu. Pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, olehnya itu satu hal yang beliau pikirkan untuk bagaimana mengemban dakwah dan menyampaikan ajaran Islam, yaitu halangan secara fisik yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Inilah yang pertama kali beliau pikirkan bagaimana dalam rangka untuk menghilangkan halangan fisik dakwah itu yang tidak beliau lakukan pada periode dakwah di Makkah ketika itu karena beliau belum memiliki kekuatan yang signifikan dalam rangka menghadapi kafir Quraisy. Yang tentu jauh berbeda dengan posisi beliau di Madinah yang pada waktu itu dan saat itu beliau memiliki mobilisasi kekuatan kaum muslimin dalam rangka untuk menyebarkan dakwah Islam. Pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang pertama kali beliau lakukan? Beliau kemudian mengutus beberapa ekspedisi pasukan syariah yang beliau sering lakukan, apakah itu bersamaan dengan beliau yang pimpin langsung ataupun beliau melepasnya dengan mengamanahkan kepada orang tertentu. Dan ekspedisi militer terakhir yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy pada waktu itu adalah ekspedisi militer terakhir yang terjadi pada tahun kedua di bulan Rajab pada waktu itu. Pada waktu itu Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Jahsy dan beliau memberinya sebuah surat dan meminta kepada beliau agar membuka surat itu setelah melakukan 2 hari perjalanan. Sampai kemudian ketika itu bersama pasukan yang dikirim Abdullah bin Jahsy lantas membuka surat itu. Surat itu kemudian diberikan sebuah perintah oleh Rasulullah SAW jika beliau sudah melakukan perjalanan selama 2 hari lantas kemudian menjumpai pohon kurma yang berada antara kota Makkah dan Taif, maka lakukanlah pengintaian, spionase terhadap tentara-tentara kafir Quraisy dan minta untuk diberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perjalanannya Abdullah bin Jahsy bersama pasukan ketika itu tidak satupun yang kemudian tertinggal, kecuali 2 orang sahabat ketika itu yang tertinggal dan ditawan oleh pasukan kaum kafir Quraisy. Ya, dia sahabat itu yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri dan Utbah bin Ghazwan. Beliau ditawan oleh kafir Quraisy. Nah, ringkas cerita, pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu lewatlah kafilah kafir Quraisy dengan sejumlah dagangan mereka, dengan sejumlah
barang yang begitu banyak. Lantas di sinilah Abdullah bin Jahsy berpikir dan berembuk kepada teman-temannya, bagaimana sekiranya kita bisa menyikapi perkara ini. Lantas pada akhirnya muncullah sebuah ide yang justru secara faktual itu menentang perintah Rasulullah SAW yang justru melarang untuk berperang dan adanya pertumpahan darah yang terjadi di bulan haram, yaitu pada bulan Rajab pada waktu itu. Nah, lantas ketika itu dipanahlah, dibunuhlah ya, pemimpin daripada kafilah kafir Quraisy yang melewati kebun kurma ketika itu. Yang kemudian pemimpin itu Amru bin Hadrami ya, dibunuh oleh salah seorang dari pasukan Abdullah bin Al-Jahsy. Nah, lantas kemudian mereka menawan dua orang dan mengambil sebagian atau keseluruhan daripada barang-barang mereka. Dan hal ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata, aku tidak memerintahkan kalian untuk melakukan peperangan. Lantas perasaan bersalah kemudian menggelayut ada di dalam tubuh Abdullah bin Al-Jahsy. Pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kemudian Islam menyikapi ini? Rasulullah semakin bingung dan berpikir sambil menunggu turunnya wahyu. Allah Subhanahu wa taala menjawab kegelisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah surah Al-Baqarah ayat ke-217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir wa saddu 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Yang artinya mereka akan bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang pada bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dan sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran seandainya mereka sanggup. Pemirsa yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar berita dan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini, kaum muslimin begitu bergembira. Karena sesungguhnya Allah menjawab kegelisahan, kegundahan kaum muslimin pada waktu itu dengan turunnya ayat ini, yang menunjukkan bahwa pembunuhan yang terjadi di bulan haram itu adalah dosa besar, tetapi jauh lebih besar lagi dosanya, yaitu ketika menghalangi masuk ke Masjidil Haram, ketika melakukan pembunuhan, melakukan fitnah, penawanan pada kaum muslimin. Olehnya itu, kaum muslimin begitu bersemangat dengan turunnya ayat ini. Mereka semakin menggencarkan dakwah Islam, semakin optimis untuk membangun peradaban Islam di Madinah ketika itu, sehingga tercatat dalam sejarah peristiwa pertama menjelang perang Badar, jatuhnya darah, peristiwa pembunuhan pertama sebelum menyebarnya Islam ke seluruh jazirah Arab, yang kemudian dilakukan oleh Waqid bin Abdullah At-Tamimi, yang kemudian memanah Amru bin Hadrami, pemimpin kafir Quraisy ketika itu. Inilah sejarah awal, kisah yang sangat inspiratif, awal peperangan pada masa Daulah Islam, yang kemudian menunjukkan begitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa peperangan akan bisa dilakukan di mana saja, di bulan mana saja, tanpa melihat bulan-bulan haram, dan inilah yang kemudian menjadi acuan kaum muslimin sampai hari ini. Demikianlah sejarah awal peperangan Daulah Islam ketika itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.